Putri yang saat ini menjadi salah satu dosen CPNS di program studi produksi tanaman perkebunan. Di video kali ini saya akan berbagi dan sharing ilmu tentang budidaya tanaman vanili, di mana pada video kali ini merupakan video pembelajaran sebagai tugas aktualisasi saya dalam pelatihan dasar CPNS tahun 2024. Video kali ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata bagi mahasiswa mengenai pembibitan, media tanam, dan susunan bedeng media tanam, cara tanam, pemeliharaan fase vegetatif, stressing, pemeliharaan fase generatif, polinasi, hingga proses pemanenan. Video kali ini diambil di kebun vanili Agrofilia Permata, Baratan, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Di Indonesia, tanaman vanili menjadi salah satu tanaman rempah yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan sangat diminati. Tanaman vanili merupakan tanaman penghasil buah vanili yang biasanya dijadikan bahan untuk memberi aroma atau pengharum pada makanan. Bubuk ini dihasilkan dari buah vanili yang berbentuk polong. Tanaman vanili itu sendiri diklasifikasikan ke dalam genus Vanilla dari spesies Vanilla flanifolia menurut Jitro Supomo tahun 2012. Ini merupakan tanaman vanili yang memiliki bagian-bagian paling atas, yaitu ada buku, kemudian ada bunga, kemudian biasanya di posisi di bawah bunga ada buah, kemudian ada daun. Tanaman vanili memiliki 3 jenis akar, yaitu akar ikat, di mana ujungnya itu melingkar, kemudian ada akar nafas, yang ujungnya lurus seperti ini, kemudian akar makan, yang posisinya ada di bagian bawah. Tanaman vanili memiliki ruas yang cukup kuat, kokoh, dan juga tebal. Pada proses pembibitan vanili dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu melalui biji dan stek. Namun, metode yang paling umum digunakan dan metode yang akan kita gunakan kali ini yaitu stek, karena metode ini lebih cepat menghasilkan tanaman vanili yang lebih produktif. Yang pertama, kita memilih batang stek untuk bibit. Nah, pilihlah batang stek yang cukup tua atau yang minimal berumur 3 tahun, ditandai dengan batang yang keras, mata tunas di ketiak daun yang menonjol, dan batang dalam kondisi sehat ya. Nah, potonglah stek dari tanaman induk yang sehat dengan panjang sekitar 100-200 cm dan pastikan memiliki 7-10 ruas. Kemudian, bersihkan dan potong semua akar yang menempel di setiap ruas, baik itu akar ikat maupun akar nafas. Lalu, buang daun vanili di ruas pertama sampai ruas keempat dari pangkal bawah. Rendam atau oles bekas luka potong dengan larutan anti jamur. Kita oleskan larutan anti jamur ke bekas luka potong yang telah kita buat dan juga pada bekas akar yang telah kita potong sebelumnya. Setelah itu, letakkan stek vanili di tempat teduh dan terbuka selama 2-3 hari agar bekas luka potong itu kering untuk menghindari pembusukan. Kita lanjutkan dengan proses penyiapan media tanam. Media tanam yang ideal digunakan untuk tanaman vanili terdiri dari kokopit, pupuk kandang, kompos, dan arang sekam dengan perbandingan volume 2:1:1:1. Media ini dicampur menjadi satu di atas bedengan untuk membantu sirkulasi udara serta drainase yang baik, yang penting bagi pertumbuhan akar tanaman vanili itu sendiri. Setelah proses media tanam selesai, kita lanjutkan dengan proses penyusunan media tanam, yaitu penyusunan penyangga tanaman. Kita siapkan lanjaran atau ajir sebagai penyangga minimal 6 bulan sebelum tanam, karena tanaman vanili termasuk tanaman yang membutuhkan tumpuan untuk merambat dan naungan untuk melindungi dari terik sinar matahari. Susun media tanam di sekitar lanjaran. Tanam stek yang sudah kita siapkan 2-3 hari lalu, yaitu stek yang sudah diolesi larutan anti jamur.
kita tanam dalam kondisi tegak pada kedalaman 5-10 cm. Pada proses penanaman, harus diingat minimal 2 ruas yang tertimbun media. Hal ini sangat penting. Kenapa? Karena akan memunculkan akar makan ke depannya. Dan posisi pangkal stek tidak boleh tertimbun media. Dengan kata lain, harus muncul di permukaan. Ikat batang stek dengan tali rapia pada penyangga agar tanaman kokoh berdiri. Setelah proses menanam stek, dilanjutkan dengan fase vegetatif, di mana vanili akan memasuki fase vegetatif 2 bulan setelah tanam, dan akan muncul tunas cabang pertama. Pada fase ini, tanaman tumbuh dan berkembang dengan pertumbuhan 1 buku, 1 ruas, 1 daun dalam 2 minggu. Masing-masing ruas hanya ada 1 daun dan 1 akar. Pada tanaman vanili memiliki 3 jenis akar sesuai dengan bentuk dan fungsinya. Yang pertama ada akar ikat atau akar tempel, di mana akar ini bentuknya melingkar pada bagian ujungnya. Fungsinya untuk menempel di media rambat atau sebagai penyangga. Nah, yang kedua ada akar nafas. Akar nafas ini menggantung dan bentuknya lurus pada bagian ujung. Fungsinya untuk menghisap oksigen atau udara. Dan yang terakhir ada akar makan. Akar makan ini posisinya ada di bawah, masuk di dalam media tanam. Fungsinya untuk menyerap unsur hara tanah atau nutrisi. Sistem penyiraman di kebun vanili menggunakan 2 sistem penyiraman. Yang pertama, sistem penyiraman secara manual, dan yang kedua, sistem penyiraman menggunakan mesin. Mesin yang digunakan yaitu drip irrigation, di mana drip irrigation ini merupakan mesin yang diaplikasikan oleh mahasiswa magang dari Polij. Drip irrigation ini berfungsi untuk membantu proses penyiraman dengan estimasi waktu. Kita bisa mengatur waktu yang kita inginkan dalam proses penyiraman. Kita lanjutkan proses stressing pada tanaman vanili. Dalam kondisi stres atau kritis, semua makhluk hidup secara alami akan meneruskan keturunan atau generasi. Spesial untuk tanaman vanili membutuhkan kondisi kritis air selama 2-3 bulan tanpa hujan. Nah, setelah umur 2-3 tahun, vanili akan siap memasuki fase generatif. Maka diperlukan perlakuan stressing untuk merangsang fase generatif atau pembukaan pada tanaman vanili dengan cara memberikan tekanan pada tanaman, tetapi jangan sampai tanaman mengering. Nah, yang pertama, potong ujung sulur yang sudah tua atau sulur minimal umur 1,5 tahun. Kemudian saya tipis 3 hari sekali ujung sulur tersebut sampai muncul kenop atau calon tunas bunga. Harus diketahui juga antara perbedaan tunas cabang dan tunas bunga ya. Jika diperlukan, tekan dan gosok-gosok pangkal sulur sampai keluar getah, namun jangan sampai membuat batang itu patah. Fase generatif tanaman vanili, di mana calon dompol bunga mulai muncul pada ketiak daun. Dengan adanya stressing, tanaman akan memasuki fase generatif, ditandai dengan munculnya kenop atau calon bunga. Ini merupakan tanda bahwa tanaman vanili telah siap untuk proses penyerbukan. Ini merupakan contoh dari perut bunga tanaman vanili. Pada perut bunga tanaman vanili, di dalamnya itu terdapat membran putik, kemudian ada putik yaitu alat kelamin betina, dan juga ada serbuk sari yaitu alat kelamin jantan. Tanaman vanili membutuhkan penyerbukan manual karena tidak ada serangga alami yang dapat menyerbuki bunga vanili di luar habitat aslinya. Juga posisi alat kelamin betina yang tertutup oleh lidah atau membran bunga. Gunakan alat penyerbuk untuk memindahkan serbuk sari dari kepala putik menggunakan jarum saat polinasi atau penyerbukan. Jadi saat proses polinasi ini kita harus memperhatikan posisi tangan dan juga posisi bunga yang akan kita polinasi. Jadi kita harus hati-hati dalam melakukan penyerbukan ini menggunakan jarum. Di sini bisa kita lihat posisi bunga dalam keadaan bunting. Terlihat bagian perut bunga yang mengembang. Pada bagian perut bunga, kita robek menggunakan jarum dari posisi bawah ke atas. Nah, harus diperhatikan posisi tangan kanan saat memegang jarum. Kemudian antara posisi
jari telunjuk kiri dengan jempol kiri yang harus stabil untuk menahan perut bunga. Lalu setelah dirobek, di dalamnya akan terlihat yang namanya stigma atau lidah bunga. Kepala putik kita rangsang ke atas. Kemudian setelah kepala putik terangkat ke atas, lalu kita tunggu sampai kepala putik merunduk dengan sendirinya. Kemudian kita tahan dengan jempol kiri selama 2-3 detik, di mana saat ini terjadi proses menyatunya putik dengan serbuk sari. Kemudian jarum kita tarik, nah proses polinasi selesai. Kita lanjutkan ke proses pematangan buah, di mana buah vanili yang polinasinya berhasil, tangkai bunganya akan merunduk dan bunganya tidak gugur. Sedangkan polinasi yang tidak berhasil, tangkainya akan tetap tegak ke atas dan bunganya gugur. Setelah penyerbukan berhasil, buah vanili akan tumbuh terus dan membutuhkan waktu sekitar 8-10 bulan agar buah benar-benar matang. Pastikan tanaman tetap mendapatkan perawatan yang baik selama periode ini. Setelah proses pematangan buah, kita akan lanjut ke panen. Buah vanili siap dipanen ketika buah berubah warna dari hijau gelap menjadi hijau kekuningan di bagian ujungnya. Panenlah dengan hati-hati buah vanili agar tidak merusak buah lain yang masih dalam tahap proses pematangan. Setelah panen, vanili harus melalui beberapa proses, yaitu ada bleaching atau pelayuan, kemudian proses fermentasi, dan proses penyimpanan dalam kondisi kering selama minimal 3 bulan. Itu berfungsi untuk meningkatkan kualitas aroma dan rasa vanili itu sendiri. Vanili yang diolah dengan baik akan memiliki kualitas premium dan mampu bersaing di pangsa pasar. Rangkaian proses budidaya vanili mulai dari pembibitan hingga proses pemanenan. Dengan perawatan yang tepat, vanili bisa menjadi sumber penghasilan yang menguntungkan, dan semoga video kali ini bermanfaat bagi teman-teman, terutama di dalam terwujudnya capaian pembelajaran pada mata kuliah tanaman perkebunan rakyat. Terima kasih sudah menonton video kali ini, dan sampai jumpa di video pembelajaran budidaya komoditi berikutnya. Sampai jumpa! Terima kasih kepada Saudari Nengah Putri yang sudah bekerja keras untuk membuat video pembelajaran tentang budidaya vanili ini, yang mana saya harapkan dengan video ini memberi manfaat kepada petani-petani vanili dan juga lembaga dinas terkait, dan juga khususnya kepada adik-adik mahasiswa yang menempuh produksi tanaman perkebunan. Video ini baru awal dan hanya berisi tentang halaman judul dan halaman daftar isi, dan tentunya sangat banyak sekali ilmu yang bisa digali di kebun vanili Agrofilia Permata. Bersama Agrofilia Permata, mari kita majukan dunia pervanilian Indonesia.